Halo rakyat, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aldo di channel A Big Movie. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Inhale yang akan diperankan aktor yang sudah pasti Anda semua tahu dan sangat legend, Jean-Claude Van Damme. Film ini akan menceritakan sakit dan kerasnya hidup di dalam penjara yang dirasakannya, di mana ketika uang bisa berkuasa atas segalanya. Edan kan? Oke, tanpa banyak penjelasan di awal, langsung saja saya Aldo mengucapkan selamat menonton. Film ini akan menceritakan seorang pria berkebangsaan Amerika bernama Kyle yang sedang bekerja di negara Rusia. Pada adegan ini Kyle menghubungi istrinya yang sedang di rumah, namun tiba-tiba Baby. Mon amour, guess what? Ray, what's going on? ada seorang pria mencoba masuk ke rumah untuk melakukan pengencerotan. Tetapi karena terus memberontak, istri Kyle harus terkena tusukan hingga dia harus tewas. Kyle yang langsung mengejar pria itu berhasil menemukannya, tetapi karena tindakannya membuat keributan, akhirnya polisi di sana langsung menangkap dia dan pria tersebut berhasil lolos. Dan karena kurangnya bukti serta dia telah membayar hakim, pria tersebut dinyatakan tidak bersalah. Geram atas keputusan hakim serta melihat kematian istrinya, Kyle langsung menembak pria tersebut saat itu juga. Karena Kyle tak menghargai persidangan, alhasil saat ini Kyle harus dihukum dan akan dijebloskan ke dalam penjara Rusia dengan masa tahanan seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Dan penderitaan akan dimulai dari sini. Jadi siapapun yang mencoba melarikan diri tidak ada yang bisa selamat karena penjara ini sangat dijaga ketat. Dan itu dikarenakan sipir yang menaungi penjara ini adalah seluruh tentara Rusia. Dan yang ini adalah Jenderal Usop sekaligus pemimpin yang mengendalikan penjara ini. What is your name? Billy Cooper. How old are you? 21, sir. Hingga ketika tahanan baru akan menyerahkan seluruh barangnya, salah satu penjaga bernama Tolik meminta Kyle untuk menyerahkan cincin yang ada di tangannya. Namun karena cincin tersebut satu-satunya peninggalan sekaligus cincin pernikahan bersama istrinya, Kyle bersikeras tidak mau memberikan cincin tersebut. Dan alhasil, dia harus menerima beberapa pukulan dari Tolik. This is for my wife. Dan karena dia belum terbiasa dengan kehidupan di dalam penjara, Kyle sama sekali belum bisa beradaptasi dengan para tahanan lainnya. Yang ini adalah tahanan baru bernama Billy, yang nantinya dia akan bersahabat dengan Kyle di dalam penjara ini. Saat malam tiba, Billy dikejutkan oleh para tahanan sipir yang langsung membawanya ke salah satu kamar tahanan senior bernama Andre. Yang ternyata Billy akan dijual untuk melakukan pengencerotan melalui lubang ekornya. Si anjing gak ada akar, rotan pun jadi. Sempat menolak, namun karena Andre memiliki perawakan lebih besar, hingga akhirnya Billy harus pasrah mataharinya akan direnggut untuk pertama kalinya. Aduh anjing, perih. Keesokan paginya, Kyle sudah melihat Billy sudah tidak berdaya lagi, kehilangan keperawanannya. Namun ada satu hal yang membuat Kyle merasa ingin menghajar Andre, di mana ketika dia berjalan, Kyle seolah melihat Andre adalah pembunuh istrinya. Untuk kemudian Kyle langsung menghajarnya dan alhasil, Kyle harus diisolasi untuk beberapa hari di tempat saluran tai mereka.
Berhari-hari dia lalui dengan aroma yang pasti sangat menyentuh sekali di lubang hidungnya. Apalagi disuruh untuk makan, Kyle sama sekali tidak bisa memakan makanan tersebut. Justru Kyle memutuskan untuk mengakhiri hidupnya menggunakan baju tahanan, tetapi malah kain tersebut seketika terputus dan membuat dia semakin frustasi. Namun tak lama ada satu hal yang membuat Kyle untuk kembali semangat hidup, di mana ketika ada seekor kupu-kupu terbang di hadapannya. Di saat itu juga dia teringat pada istrinya untuk melarang dia membunuh kupu-kupu tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Kyle mendengar suara napi di sebelah berteriak-teriak di samping ruang isolasinya. Dan entah apa sebabnya, tetapi Kyle langsung menepuk dinding tersebut karena teriakannya terlalu keras. Hingga saat dia selesai diisolasi, Kyle akan dipindahkan ke kamar tahanan lain bersama pria yang memiliki badan besar dan sangat menyeramkan. Yang sebenarnya namanya tidak disebutkan di sini, tetapi dia dijuluki Tahanan 451, yang dimana Tolik menjelaskan, Tahanan 451 ini sudah membunuh 3 teman sekamarnya. Dan jika dia ingin pindah kamar, Kyle bisa membayarnya kepada Tolik. Dan memang itu sudah terlihat di mana Tahanan 451 tak mengeluarkan sepatah kata pun dengan tubuh yang dipenuhi luka bakar. Hingga saat ketika Kyle berjalan di tengah lapangan, Andre dengan sengaja melemparkan bola kepadanya. Namun bola tersebut malah mengenai napi lain, dan hal itu membuat mereka hampir bertengkar, di mana para sipir langsung melarang mereka untuk saling melukai di sini. Tetapi penjara ini ternyata memiliki tempat pertarungan yang dijuluki Sparka. Dan saat itu juga Billy mulai berkenalan dengan Kyle, dan pria yang menggunakan kursi roda ini bernama Malaka. Di mana Malaka ini mengetahui seluruh informasi di lapas tersebut, terutama tentang Andre yang menyuap para sipir untuk bisa berkuasa. Namun di pihak lain, mereka memiliki musuh satu sama lain dengan geng yang berbeda di penjara ini. Saat di malam hari ketika Kyle tengah tertidur, Tahanan 451 mencoba menutup mulut dan hidungnya agar dia tidak bisa bernapas, yang mengira Kyle akan dibunuh. Namun ternyata Kyle sedang memimpikan istrinya, hingga membuat Tahanan 451 merasa terganggu. Hingga pada akhirnya karena Kyle merasa sangat takut, dia mencoba membayar Jenderal Tolik untuk kemudian dia bisa pindah kamar tahanan. Tetapi karena melihat uangnya tak mencukupi, Kyle untuk sementara waktu harus sekamar dengan Tahanan 451. Dan masih di hari yang sama, pertandingan Sparka pun dimulai. Dan ini bukan hanya untuk kepuasan semata, tetapi ini karena cuan, no cuan no hepeng, yang para jenderal selalu bertaruh di pertandingan ini. Dan tetap dimanapun acara pertandingan gulat dilakukan, tetap akan disuguhkan tarian Mbak Bidadari yang sangat lentik dan asekse, nalo si anjing. Dan pertandingan ini akan dimulai dengan Andre yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Alhasil Andre mendapatkan hadiah untuk melakukan pengencerotan dengan Billy malam ini. Sementara itu Billy yang sudah mengetahui dia akan digenjrot, memutuskan untuk melawan dengan menajamkan sebuah sikat, untuk kemudian dia akan mencoba melukai Andre. Namun justru malah dia harus terkena tusukan, hingga harus dirawat ke klinik untuk beberapa hari. Keesokan harinya Kyle yang tengah bekerja lagi-lagi diperlakukan layaknya tak manusia, di mana saat ini dia disiksa habis-habisan oleh geng Andre hingga dia tak berdaya. Namun yang aneh adalah justru malah dia kembali harus dimasukkan ke ruang isolasi. Dan kalau pernah Anda mendengar slogan Medan, Hepeng mengatur negaraon, dan itu memang benar. Si anjing. Lagi-lagi dia mendengar suara teriakan dari ruangan sebelah yang dia tidak mengetahui siapa sosok manusia yang ada di isolasi tersebut. Dan Kyle kembali menepuk-nepuk temboknya.
Hingga berminggu-minggu dia sudah di dalam ruangan ini dengan aroma yang tak menyedapkan sama sekali. Kyle kembali dibebaskan. Namun lagi-lagi Andre masih tetap kurang puas ingin menghajar Kyle. Tetapi hal itu langsung diketahui oleh salah satu sipir. Kyle yang tak tahu harus berbuat apa lagi. Kali ini dia memutuskan untuk membaca buku yang ditulis tahanan 451. Hingga ketika tahanan 451 mengetahui hal itu, dia sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata pun atau boga mentah kepada Kyle dan justru membiarkannya pergi begitu saja. Tak lama saat jam makan siang, lagi-lagi Andre kembali mengganggu Kyle. Namun karena dia sudah tak tahan atas perlakuan si bangsat ini, kali ini dia memutuskan untuk kembali mendatangi Andre dan langsung menghajarnya. Dan hal itu malah membuat Kyle lagi-lagi harus kembali diisolasi. See you tonight. Long time. Namun kali ini bukan membuatnya putus asa, melainkan Kyle memutuskan untuk berlatih dan terus berlatih untuk membentuk mental dan fisiknya menjadi petarung. Dan itu dibuktikan ketika hujan turun, orang lain memilih untuk berteduh, namun tidak untuk Kyle. Bahkan saking antusiasnya, ketika orang sedang tertidur, Kyle terus berlatih fisiknya dan kali ini, tahanan 451 tidak berani menutup mulutnya lagi. Hingga pada akhirnya para sipir memutuskan untuk Kyle sudah siap bertarung di Sparka. He's ready for the spark. Dan lawannya kali ini adalah Andre yang benar-benar dia inginkan. Sempat di awal Kyle harus kalah. Namun berkat ilmu yang selama ini dia pelajari, berkat doa yang selalu dia panjatkan, berkat impak yang selalu dia sumbangkan, Kyle dapat mengalahkan Andre dengan menggigit urat sarafnya hingga dia harus tewas saat itu juga. Dan mulai dari sini Kyle lebih beringas dan menjadi momok yang sangat menakutkan, di mana dia sama sekali tak terkalahkan. Tanpa ada rasa takut lagi, ketika tahanan 451 terus melihatnya, dengan gagah Kyle menanyakan kenapa dia terus menatapnya. Singkat cerita, ketika seluruh tahanan merayakan acara kemerdekaan Rusia, Billy memutuskan untuk melarikan diri. Lalu kemudian Kyle memberikannya sejumlah uang dan pertanyaan kepada Billy. Dan bukan tanpa alasan, itu dikarenakan dia lebih baik mati daripada jadi pelacur yang selalu dijual untuk bahan pengencrotan. Hingga tak lama datanglah sosok tahanan baru berbadan besar bernama Paliala, yang dimana nantinya Paliala akan dijadikan lawan Kyle sendiri. Saat pelarian Billy tiba, tak diduga, hal itu diketahui oleh Tolik dan membuat dia lagi-lagi harus disiksa dan harus kembali digenjot oleh Paliala. Si anjing, nggak Andre nggak Paliala, haus semua, besar-besar pula itu. Dan faktanya yang membocorkan pelarian Billy adalah Malaka, di mana hal itu dilakukannya untuk bisa mendapatkan obat yang dia butuhkan. Dan tak disangka, hal itu diketahui tahanan 451 yang melihat mereka dari lubang blower penjara. Hingga di pagi harinya Billy sudah terlihat tak berdaya dibuat oleh si Paliala. Dan untuk terakhir kalinya,
Billy berpesan kepada Kyle di mana mereka jangan sampai merubah dirimu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Hingga saatnya tiba pertarungan antara Kyle dengan Paliala. Kyle memutuskan untuk tidak melawan meskipun dibanting di Smackdown dipukul. Kyle benar-benar tak mau bertarung. Dan itu baru jantan. Alhasil, Kyle harus mendapat hukuman dari Jenderal Usopp, di mana dia akan dirantai di tengah lapangan. Dengan panas hujan, Kyle tetap dihukum sampai dia mau bertarung kembali. Sementara itu kita beralih kepada Malaka dan tahanan 451, di mana dia membeli sebuah minyak kepada Malaka, untuk kemudian minyak tersebut akan membakar Malaka yang telah berkhianat kepada Billy. Dan dari sini sedikit terungkap kenapa tahanan 451 bisa berada di penjara ini, di mana ketika dia masih di bangku sekolah, gurunya selalu melakukan pelecehan enak-enak kepada dia, hingga dia memutuskan untuk membakar gurunya tersebut sampai dia harus ditahan seumur hidup. Dan tanpa banyak negosiasi, tahanan 451 langsung membakar Malaka hidup-hidup. Di sisi lain, melihat Kyle berkomitmen tinggi tetap kuat pada imannya, para tahanan lain mengatakan dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Untuk kemudian bersatu untuk ikut menang dengan Kyle, di mana mereka semua akan berdamai dan bersatu untuk tidak bertarung melukai satu sama lain. I want to fight. Now! Namun Kyle yang memiliki komitmen tinggi dan sama sekali tidak menakuti peraturan. Jenderal Usopp memiliki ide baru di mana Kyle dipaksa untuk bertarung dengan pria yang memiliki perawakan besar dan sangat menyeramkan. Namun ketika Kyle telah menyadari dan langsung menepuk-nepuk dinding, pria tersebut mengetahui kalau selama ini yang menjadi tetangganya adalah Kyle. Dan hal itu membuat pria tersebut menganggap Kyle adalah temannya selama ini. Dan akhirnya sipir yang menyuruhnya untuk membunuh Kyle, namun harus kembali dilawan oleh pria ini, hingga dia harus tertembak sebanyak 3 kali. Dan hal itu memicu keributan dan membuat tahanan lain berhasil keluar dari selnya masing-masing. Namun sangat disayangkan, pria tersebut harus tewas saat itu juga. Seluruh tahanan membakar membuat onar dan terjadi kericuan yang sangat besar malam itu juga. Di tengah kericuan yang terjadi, mereka yang sedang bersembunyi tiba-tiba, tahanan 451 menawarkan kalau dia bisa mengeluarkannya dari penjara ini. Dengan satu syarat, Kyle harus membawa seluruh bukti yang selama 20 tahun ini dia sudah simpan rapat-rapat, di mana semua kasus pembunuhan dan kebusukan di dalam penjara ini harus disampaikan kepada seluruh media, Instagram, TikTok, Pacebook, dan pemerintah Rusia. Dan satu lagi, tahanan 451 juga meminta untuk terakhir kalinya, Kyle harus kembali bertarung dengan Paliala, karena dia sudah mengetahui jika dia menang nanti, Kyle pasti akan mati, dan jika Kyle kalah, dia juga pasti akan mati. Dan dari situ mereka baru bisa melancarkan pelarian untuk Kyle. Saat harinya tiba, Kyle harus sangat kewalahan melawan Paliala, di mana jelas tubuhnya tak sebanding dengan Paliala. Meskipun dibanting dipukul, Kyle tetap bisa bertahan. Hingga pada akhirnya, Kyle bisa mematahkan tangan Paliala si bangsat ini. Dan untuk pukulan terakhir kalinya, itu didedikasikan untuk Billy yang sudah tewas. Sementara itu, kita sudah melihat tahanan 451 sudah mempersiapkan pelarian untuk Kyle. Hingga ketika Kyle akan segera dieksekusi, tiba-tiba tahanan 451 sudah berada di situ dan langsung menghajar mereka hingga tewas. Dengan menggunakan seragam dan mobil Jenderal Tolik serta seluruh bukti kejahatan mereka, tahanan 451 meminta untuk Kyle berhasil membeberkan semuanya jika nanti dia kelak sudah keluar. Sempat merasa takut di mana Kyle harus melewati gerbang satu demi satu. Namun karena dia menggunakan mobil Jenderal Tolik, akhirnya dia berhasil lolos.
Sementara itu kita akan melihat tahanan 451 berusaha masuk ke ruangan Jenderal Usop dengan diam-diam. Untuk kemudian dia akan mencabuti giginya satu persatu. Karena menurut tahanan 451, dia terlalu banyak bacot. Dan akhirnya 3 bulan kemudian, penjara tersebut harus ditutup karena kesalahgunaan yang dilakukan. Tamat. Sungguh memuaskan. Dari semua adegan yang sudah kita lihat, banyak yang bisa kita ambil kesimpulan. Di mana kebohongan, kejahatan, pengencrotan lambat laun akan segera terungkap. Dan jika Anda ingin tetap selamat dunia akhirat, maka lakukanlah perbuatan yang baik agar hidup Anda bisa tenang dan damai. Dan satu lagi yang tak pernah lelah saya terus ingatkan setiap harinya pagi, siang, sore, malam. Jangan lupa di subscribe channel ini agar saya bisa terus mengupload film ke YouTube. Oke, saya Aldo beserta tahanan 451 pamit undur diri. Motor tank bawa kayu. Thank you.